أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah asar rahimakumullah. Tema kita pada asar ini ialah belajar untuk dapat merubah nasib. Firman Allah dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 78, surat An-16 ayat 78. Allah berfirman: Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan la ta'lamuna syai'a, tidak mengetahui sesuatu pun. Kamu nak punya apa-apa ketika lahir, kata Allah. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Allah menjadikan padamu 3 panca indera utama. 1, as-sam'a, pendengaran. Dengan pendengaran itu, dengan telinga Allah berikan kepadamu, kamu bisa mendengar bunyi. Yang kedua, al-absar, penglihatan. Dengan penglihatan itu kamu bisa melihat objek sesuatu yang ada di muka bumi ini. Yang ketiga, al-afidah, yaitu hati. Hati itu kamu bisa merasakan, bisa memahami, bisa menelaah, bisa memeriksa, dan bisa juga menganalisis. La'allakum tashkurun, mudah-mudahan kamu bersyukur. Nah, belajar komponennya adalah pendengaran, penglihatan, dan hati. Wahyu pertama turun, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Juga Allah menyuruh, memerintahkan untuk membaca, yaitu belajar. Sederhana, apa yang disebut belajar itu ialah kegiatan yang terencana dan disengaja untuk meningkatkan kemampuan, supaya kemampuan itu berubah, naik grafiknya dari rendah menjadi tinggi, untuk meningkatkan sikap, perubahan sikap dari kurang baik kepada lebih baik, untuk meningkatkan pengetahuan, untuk meraih pengetahuan baru, keterampilan baru, dan berpikir mencari solusi bila ada masalah,
serta melahirkan karya nyata yang bersifat bermakna dan orisinil. Jadi belajar itu disuruh oleh Al-Quran. Untuk apa belajar? Supaya ada perubahan sikap, supaya ada perubahan ilmu, pemahaman, supaya ada perubahan keterampilan, supaya ada perubahan cara berpikir, supaya ada solusi dari masalah yang dihadapi, ada analisis. Maka di Muhammadiyah dikenal cara berpikir di Muhammadiyah dalam belajar ada 3. Pertama disebut dengan bayan. Bayan itu membaca teks. Kedua burhan, melakukan analisis berpikir. Ini disebut Allah ciptakan pendengaran, Allah ciptakan penglihatan, Allah ciptakan hati. Dianalisis untuk Allah ciptakan. Setelah disebut mata untuk melihat objek, telinga untuk mendengar, hati untuk menganalisis dan memahami. Maka gunakanlah itu sebaik-baiknya untuk menambah pengetahuan. Nah, kemudian pada konteks orang belajar memperoleh pengetahuan di Muhammadiyah, yang ketiga dikenal dengan setelah burhan analisis, yang ketiga ada irfan. Menarik kesimpulan cara berpikir berdasarkan kekuatan spiritual, pandangan-pandangan keagamaan, dalil-dalil hikmah-hikmah yang ada pada prinsip-prinsip beragama. Di berpikir itu, belajar itu ada membaca, ada menganalisis, ada dalam konteks spiritual, berpikir hikmah di balik semua itu. Nah, kenapa kita mesti belajar? Karena belajar akan merubah nasib, bisa merubah pendapatan. Contoh, kalau dokternya dulu orang berubah namanya mentari, sekarang pandai Pak, sudah tuh naik jadi ada bidan, ada dokter umum, ada dokter spesialis. Sama enggak gaji dokter umum dengan gaji dokter spesialis? Enggak. Orang semakin mahir, belajar berubah, karyanya semakin baik. Orang masang dulu, ini depan kita ini ada ini interior dipasang. Mana mahal harga ini daripada harga triplet biasa? Ini enggak semua orang bisa pasang. Ilmu akan lebih dihargai. Semakin ilmunya bagus, akan lebih dihargai. Belajar itu semakin dia pandai, semakin mendapat penghargaan. Maka Allah sebut dalam Al-Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang mau belajar untuk merubah keterampilan dan pengetahuan. Cerminan, Luqmanul Hakim mengajari anaknya dengan 3 metode. 1, pembekalan diri yang pokok. Apa itu? Aqimis salah. Dirikan sholat utuh. Sholat itu tegak dalam diri kita masing-masing. Setelah itu baru Imam Hakim menyuruh terjun anaknya ke masyarakat. Wa'mur bil ma'ruf wanha anil munkar. Setelah sholat diri kita, dalam diri kita tertera hasil daripada sholat itu mencegah yang mungkar, mengajak kepada yang ma'ruf, lalu kemudian baru tegakkan di tengah masyarakat. Sholat dirikan, lakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Bahasa lain amar nahi mungkar itu berbuat ihsan, tidak mempadiakan orang berbuat mungkar. Kalau orang biasa-biasa saja, ajak untuk berbuat baik. Bisa dengan hartanya, bisa dengan ilmunya, bisa dengan kekayaannya, bisa dengan waktunya. Ngajak orang itu caranya banyak. Yang ketiga, baru disebut oleh Luqman lagi kepada anaknya, kalau kamu dapat musibah, hidup ini tidak mungkin tidak ada musibah. Sabar dalam menghadapi musibah. Kadang ujiannya kesehatan, kadang ujiannya ekonomi, kadang ujiannya dari anak, kadang ujiannya dari keluarga. Ada ujiannya, anaknya pintar tapi kakinya cacat. Nah, ya kan?
uangnya banyak, tapi kemudian ibadah tidak jalan. Ada ujian, diberi harta dan segala macam. Oleh karena itu, persiapkan diri, selalulah belajar. Oleh karena itu, disebutkan orang tua-tua kita, belajar di waktu kecil bagaimana mengukir di atas batu. Belajar sesudah dewasa, laksana mengukir di atas air. Tapi belajar itu terus selama kita hidup, sama dengan beribadah. Ibadah itu selama hidup, belajar itu selama hidup. Siapa yang mau belajar akan ada perubahan dalam dirinya. Tanda orang itu belajar, dia mau berubah ke arah yang lebih baik. Sehingga dikatakan jangan jatuh pada lubang yang sama. Teruslah kita belajar, karena belajar merupakan tugas kita sebagai manusia untuk mencapai hasil kreativitas yang lebih baik di masa yang akan datang. Apapun profesi kita, mari kita mempelajari keadaan kontekstual masyarakat, kehidupan kita masa lalu, sehingga di masa depan akan kita dapat hasil yang lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.